Tiba-tiba Donald Trump. Ada satu ex-general. Situasi kawasan kembali memanas. Bukan karena latihan militer atau manuver udara, tetapi karena rangkaian pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang dianggap sebagian warga dan analis Thailand sebagai bentuk campur tangan berlebihan dalam konflik Thailand-Kamboja. Reaksi publik sangat keras. Dari netizen biasa, komentator militer, sampai mantan jenderal Thailand, semua menyuarakan ketidakpuasan. Bahkan muncul komentar provokatif seperti, bagaimana rasanya jika Thailand mendukung Indonesia dalam sengketa Ambalat dan memenangkan Indonesia atas Malaysia? Sebuah bentuk kekesalan yang menunjukkan betapa sensitifnya isu ini di tingkat regional. Kenapa publik Thailand marah? Kemarahan publik Thailand tidak muncul tiba-tiba. Konflik perbatasan Thailand-Kamboja sepanjang 2025 sudah memakan korban, memicu eksodus warga sipil, dan menjadi isu politik internal yang besar. Ketika Malaysia tampil sebagai fasilitator deklarasi damai di Kuala Lumpur, sebagian pihak di Thailand menilai Anwar Ibrahim terlalu menempatkan Malaysia sebagai pihak superior dalam konflik yang tidak melibatkan mereka secara langsung. Situasi semakin panas ketika Anwar juga menyebut dan menyeret nama Donald Trump dalam narasi penyelesaian konflik, sesuatu yang dianggap menambah aroma campur tangan asing. Reaksi publik Thailand makin keras ketika ada ledakan ranjau yang melukai tentara mereka, seolah mempertegas bahwa perjanjian damai yang ditandatangani belum menyentuh akar masalah. Di tengah suasana panas ini, pernyataan Anwar dianggap tidak sensitif terhadap kondisi lapangan. อันวาเนี่ยแสบสุด มาเลเซียนะ เอาแน่นอนก็ปะทะ5 วันแรก Kritik dari mantan jenderal Thailand. Di Thailand, kritik keras bukan hanya dari netizen. Sejumlah analis pertahanan dan mantan jenderal secara terbuka menyebut bahwa Malaysia terlalu memaksakan diri menjadi juru damai, padahal tidak memiliki kapabilitas militer atau pengaruh politik sebesar yang ingin ditunjukkan. Beberapa komentar bahkan bernada kasar menyindir bahwa Malaysia seharusnya menyelesaikan masalah dalam negeri terlebih dahulu sebelum mencoba mengatur konflik negara lain. Kritik seperti ini menunjukkan rasa frustrasi bahwa konflik yang menyangkut kedaulatan Thailand dibawa ke dalam bingkai diplomasi luar negeri Malaysia. Ledakan komentar netizen Thailand. Di media sosial, situasi lebih panas lagi. Komentar pedas bermunculan. Urus saja dulu masalah keamanan di negeri sendiri. Kenapa ikut campur di konflik kami? Dan yang paling viral, bagaimana kalau Thailand dukung Indonesia dalam sengketa Ambalat melawan Malaysia? Ini bukan sekadar komentar emosional, tetapi menunjukkan bahwa peran Malaysia sebagai pemimpin ASEAN tidak diterima secara otomatis oleh publik regional. Malaysia memang menjadi ketua ASEAN periode ini, namun rekam jejaknya saat memimpin organisasi di masa konflik seringkali dianggap kurang meyakinkan oleh sebagian negara anggota. Apalagi di sektor pertahanan, Malaysia tidak memiliki taring sebesar Thailand atau Indonesia, yang membuat sebagian warganet Thailand melihat langkah Anwar sebagai usaha tampil ketimbang bagian dari kepemimpinan efektif. Mengapa Malaysia tidak didengar? Ini membawa kita ke pertanyaan penting. Mengapa banyak pihak melihat Malaysia tidak cukup berpengaruh untuk menengahi konflik besar dua negara ASEAN? Jawabannya ada pada 3 faktor utama. Pertama, reputasi kepemimpinan ASEAN. Malaysia sering tampil dalam diplomasi, tetapi pada isu-isu berat, negara-negara kawasan cenderung lebih mendengar Indonesia, Singapura, atau Thailand. Ketika Malaysia mengambil peran besar, selalu ada skeptisisme apakah mereka bisa menjadi penengah yang kuat. Kedua, kapasitas militer. Secara objektif, Thailand dan Indonesia memiliki kekuatan militer lebih besar dan lebih modern dibanding Malaysia. Ini berpengaruh pada persepsi. Negara dengan kekuatan lebih kecil sering dianggap kurang berwibawa dalam konflik bersenjata. Dan yang ketiga, kompleksitas konflik Thailand-Kamboja. Konflik ini bukan sekadar diplomasi meja. Ada sejarah panjang, sengketa wilayah, etnonasionalisme, dan operasi militer aktif yang hanya bisa dipahami oleh negara yang pengalaman militernya lebih kuat. Karena itu, sebagian warga Thailand merasa Malaysia memosisikan diri terlalu tinggi dalam proses perdamaian. Lalu, di mana Indonesia? Pertanyaan paling sering muncul adalah, kenapa Indonesia tidak ikut menengahi? Bukankah Indonesia lebih dihormati di ASEAN? Jawabannya, Indonesia tidak ingin melangkahi peran ketua ASEAN. Dalam mekanisme ASEAN,
Posisi mediator utama secara default berada di tangan negara ketua. Bila Indonesia maju mengambil alih, itu justru berpotensi dipandang sebagai dominasi politik dan melanggar prinsip ASEAN Way. Selain itu, Indonesia punya tradisi diplomasi yang hati-hati. Kita sangat jarang masuk ke konflik dua negara anggota secara terbuka, kecuali benar-benar diminta atau dalam keadaan darurat, seperti krisis Kamboja tahun 1980-an. Indonesia kemungkinan besar tetap terlibat, tetapi lewat back channel diplomasi, bukan tampil di depan kamera. Risiko diplomatik jika Indonesia ikut campur langsung. Jika Indonesia memaksa masuk sebagai mediator, ada 3 risiko besar. Pertama, ditafsirkan sebagai intervensi. Thailand atau Kamboja mungkin menilai Indonesia berpihak atau mencoba mengarahkan hasil. Kedua, merusak peran ketua ASEAN. Ini bisa menghancurkan mekanisme regional secara keseluruhan. Dan yang terakhir, melemahkan posisi Indonesia di masa depan. Bila Indonesia menjadi ketua ASEAN berikutnya, ia harus menjaga netralitas dan kepercayaan semua negara anggota. Karena itu, Indonesia memilih langkah diam namun bekerja di belakang layar. Strategi yang tidak mencolok, tetapi sering jauh lebih efektif. Kesimpulannya jelas. Kemarahan publik Thailand terhadap Malaysia bukan hanya soal satu pernyataan Anwar Ibrahim. Ini kombinasi dari sejarah hubungan yang sensitif, persepsi terhadap kapabilitas militer, reputasi diplomatik Malaysia, dan dinamika politik internal Thailand. Sementara itu, Indonesia tidak masuk langsung, bukan karena lemah atau tidak peduli, melainkan karena memahami batasan dan etika diplomasi ASEAN, sebuah pendekatan yang matang, menjaga stabilitas kawasan tanpa memicu kecurigaan baru. Pada akhirnya, konflik Thailand-Kamboja belum selesai. Tapi yang pasti, dinamika politik ASEAN hari ini menunjukkan satu hal penting. Kekuatan bukan hanya soal militer, tetapi juga soal bagaimana sebuah negara membaca momentum, menghitung risiko, dan menjaga wibawa di tengah badai regional.